So guys, welcome back to Up to Date Edition channel. Nama gue Greg dan kali ini kita mau nge-review TV dari Realme. Realme kok TV? Ya, itu yang muncul pertama kali di benak gue pas tahu ketika Realme terjun ke dunia per-TV-an. Secara kompetitornya itu kelas berat, kayak ada Sony, Samsung, LG, Sharp, dan masih banyak lagi. Jujur juga, gue sempat pesimis secara kan ini TV pertama dari mereka. Takut ada flopnya. Tapi ternyata, ya udah deh, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Realme TV ini punya dua ukuran layar yang masuk di Indonesia, ada 32 inch dan 43 inch. Kebetulan unit yang gue review sekarang adalah yang versi 43 inch, seperti yang bisa kalian lihat di belakang gue ini. Jujur, waktu pas pertama kali gue ngeliat layarnya, asli desainnya itu kelihatan premium, immerse, dan bezelnya juga tipis. Iya, bezel kiri, kanan, dan atasnya itu cuma setebal 8,7 mm aja. Walaupun bezel bawah menurut gue ya agak tebal tapi nggak tebal-tebal amat. Masih tetap immerse kok. Soal experience juga menurut gue ini kualitas layarnya masih bagus. Walaupun tipe layar belum menggunakan OLED ataupun QLED kayak TV-TV zaman sekarang, tapi karena ada perpaduan antara 16 juta warna plus Chroma Boost Picture Engine, bikin kualitas layar LED di TV ini jadi sangat bagus seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. Dan soal view angle bisa mencapai 178 derajat. Jadi kalau mau dilihat dari kiri ataupun kanan, itu warnanya nggak akan pudar. Ya cocok lah buat dipakai nonton bareng-bareng keluarga rame-ramean. Bahan material bodi belakang TV ini terbuat dari polikarbonat yang udah solid. Terus kalau kita lihat dari sisi samping, memang TV ini tuh tebal. Tapi keputusan Realme untuk menggunakan polikarbonat sangatlah tepat. Karena bikin TV ukuran 43 inch jadi cuman seberat 6,8 kg aja, yang menurut gua ini enteng loh untuk TV segede ini. Oh ya, seperti TV-TV zaman sekarang juga, Realme TV bisa di-mount pakai bracket karena udah support universal VESA mount. Tapi kalau misalkan kalian males beli bracket terpisah, ya bisa pakai stand bawaan yang udah di-include kok. Jadi ya tinggal preferensi aja. Gue pribadi sih lebih suka digantung kayak gini, jadi lebih kelihatan keren. Karena ini adalah Smart TV, otomatis ada operating systemnya. Ya, run di Android Pie atau gampangnya ini merupakan Android TV. Jadi kalian bisa download aplikasi ataupun game di Play Store. Yes, Realme TV ini bisa main game juga. Contoh kayak Asphalt atau Chicken Crossing, dan masih banyak pilihan yang bisa kalian download di Play Store tersebut. Tapi perlu gue kasih tahu, beberapa game itu support joystick atau controller tambahan yang tentunya kalian harus beli terpisah. Secara kan kalian beli TV bukan beli konsol. Tapi kalau misalkan kalian tanya, "Bang, emang nggak bisa main pakai remote bawaan?" Jawabannya beberapa aplikasi kayak Chicken Crossing sih itu support main game pakai remote bawaan. Lanjut, TV ini tentu juga bisa download Netflix, bahkan udah pre-installed dan pre-installed YouTube juga. Terus juga kalian bisa nge-cache dari HP kalian. Contoh kemarin ini gue nonton Champions League, bisa nge-cache dari aplikasi video.com ke TV ini. Jadi nontonnya makin luas lagi. Pokoknya fitur Chromecast juga tersedia yang sangat handy sih. To be honest, gue jarang banget nonton di TV karena males kalau suaranya jelek, harus beli soundbar atau sound system terpisah lainnya yang bikin gue harus keluar duit ekstra lagi. Jadi lebih sering nonton di laptop ataupun nonton di HP pakai earphone karena lebih immerse saja. Tapi pas pertama kali gue dengerin TV ini, suaranya tuh asli cukup immerse, kenceng banget, bassnya berasa dan treble-nya berasa. Untuk kualitas speaker built-in menurut gua bagus. Sampai-sampai kalau gue mau nonton ataupun main game, nggak berani lebihin volume 50% karena takut ngeganggu tetangga. Dan setelah gue cari tahu, ternyata speaker di Realme TV 43 inch menggunakan 24 watt quad stereo speaker, atau gampangnya ada dua speaker utama dan dua speaker tambahan untuk penguat suara. Plus ini speakernya di tune by Dolby Atmos. Jadi daripada gue basa-basi lagi, mending kalian dengerin sendiri gimana kualitas live test dari si Realme TV ini.
Oke, sekarang gue mau ngomongin soal remote yang mungkin buat beberapa orang ini sepele, tapi buat gue pribadi sangatlah penting. Karena untuk akses sana-sini kan perlu remote. Kalau misalkan ribet, gue pribadi sih males ya. Untung di Realme TV ini punya ukuran yang ergonomis karena enak aja digenggam pakai satu tangan. Penempatan tombol juga nggak sampai bawah, jadi gampang untuk dijangkau. Dan rata-rata tombol yang ada di remote ini itu penting. Kecuali menurut gue ada di Prime Video aja sih, itu kayak kurang penting ya kalau gua, tapi nggak tahu untuk kalian karena gue pribadi nggak pakai. Dan untuk isu di remote paling cuman ada di penempatan volume down dan volume up yang bikin harus penyesuaian aja. Sisanya sih kalau udah kebiasa gampang. Dan yang gue suka juga ada built-in Google Assistant. Jadi kalau mau minta tolong apa-apa ya tinggal tekan aja, nggak pakai ribet. Dan bagian yang gak kalah penting ada di connectivity. Pertama, kalau kita lihat di bagian belakang TV ini, port yang tersedia juga udah komplit. Ada 3 HDMI, 1 AV port, 1 tuner, 1 LAN port buat nyolokin internet dedicated walaupun TV ini udah ada WiFi ya. Terus ada 2 USB Type A dan 1 audio port. Jadi udah komplit lah ya. Gue pribadi senang sih karena HDMI portnya tuh banyak. Jadi nggak usah ribet-ribet buat colokin atau pindah-pindah sana. Karena gue punya ada konsol lebih dari 2 sih. Jadi kalau misalkan gonta-ganti tuh ribet, takut bikin HDMI-nya kendor. Lanjut lagi untuk kedua. TV ini punya Bluetooth 5.0 buat konekin keyboard, mouse, ataupun hal-hal elektronik lainnya yang support Bluetooth. Jadi udah oke lah ya. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di TV pertama dari Realme yang sangat gue suka pribadi. Tapi tentu TV ini punya kurangnya, secara kan semua elektronik tidak ada yang sempurna. Walaupun kekurangannya cuma satu, jadi langsung aja kita mulai kekurangannya ya. Kurangnya TV ini buat beberapa orang cukup gak nyaman sih, yaitu di bagian layar kayak ada ghostingnya. Kalau misalkan ada animasi atau gerakan yang sangat cepet, itu baru berasa. Solusinya sih dari gue ya ganti mode aja. Contoh, kalau misalkan gue lagi ngalamin ghosting pas nonton, gue pindah ke movie mode. Kalau misalkan gue lagi main game itu berasa ghosting, ya gue pindah ke game mode. Karena itu cukup ngurangin efek ghosting. Tapi ya walaupun masih ada, ya berkurang aja. Gue berharap semoga ini hanya masalah software, sehingga nantinya bisa di-update lewat software mendatang. Dan ngomongin harapan, gue berharap untuk di next Realme TV udah support HDR10 yang support PS5 mendatang ya. So guys, itu dia video review Realme TV 43 inch dari kita. Untuk harganya, to be honest, gue nggak tahu. Tapi gue dapet bocoran katanya akan di sekitar 2 jutaan untuk yang 32 inch dan 3 jutaan untuk versi 43 inch. Kalau beneran harganya segitu, bakalan menarik sih karena TV ini memang bagus. Dan ditambah garansinya itu bisa mencakup sampai 2 tahun. Jadi kalian yang nentuin aja, apakah TV ini worth it? Komen di bawah karena kalian udah tahu harga aslinya. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.